Berjumpa kembali dengan saya pada saat ini kepada Bapak Ibu seluruh guru hebat dimanapun berada. Saya akan menyampaikan materi pengimbasan tentang AKM. Apa itu AKM dan bagaimana seluk-beluknya, serta bagaimana cara mendaftar untuk diklat AKM bagi Bapak Ibu guru baik dari jenjang dasar sampai menengah. Langsung saja kita masuk ke portalnya Guru Belajar Kemdikbud. Kita buka Google Chrome di sini. Oke. Kemudian kita tuliskan alamat portalnya Guru Belajar Kemdikbud. Ya. Di sini https Guru Belajar Kemdikbud. Ya. Bisa dilihat. gurubelajar.kemdikbud.go.id. Oke. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, pada saat ini kita masuk pada portal gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada beberapa program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang baru tren saat ini adalah program Guru Belajar. Ini bagaimana program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki Bapak Ibu guru, serta bisa untuk mengevaluasi diri dalam pengembangan diri secara mandiri yang berkelanjutan. Jadi pada program Guru Belajar itu ada beberapa program pelatihan secara online, secara mandiri, yaitu seri pendidikan keterampilan, kemudian seri asesmen kompetensi minimum, kemudian seri belajar mandiri calon pendaftar guru PPK, seri pendidikan inklusif. Ya. Ini ada 4 program unggulan dari portal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada. Oke, kita masuk dulu. Kita masuk. Nah, Bapak Ibu guru, untuk masuk di portal tersebut, kita menggunakan email kita. Ya, email bukan email ini, tapi email yang digunakan untuk ini. Waktu kita mengikuti ya. Untuk mengikuti UKG, kita diberikan ini username. Contohnya ini 209900700748 ini sebagai alamat email kita. Nah, saya punyaan saya adalah ini email menggunakan UKG. Kemudian kata sandinya kita tuliskan di sini. Oke. Nah, ini kalau lupa, Bapak Ibu, lupa kata sandi, nanti bisa komunikasi dengan ini ketua MGMP-nya, sehingga bisa di-reset. Ya. Kita tunggu, kita masuk ke paspor GTK Belajar Kemdikbud. Go.id. Oke, saya ulangi. Oke, kalau ini saya ulangi ya.
Ya, kalau ada captcha ini kita centang saja, I'm not a robot. Ya, ini kalau muncul begini, ini pertanyaannya adalah crosswalk. Nah, ini saja dicentang yang ada untuk nyebrang ini. Ya. Ini pas nah, untuk memverifikasi apakah kita itu robot atau bukan, nah, atau mesin. Nah, ini akun saya di portalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di SIM Guru Belajar simbkb.id. Di sini ada 4 untuk kita belajar untuk peningkatan kompetensi kita. Di sini ada seri belajar tentang masa pandemi COVID-19. Kemudian pendidikan keterampilan hidup. Kita lihat saja ini. Misalkan nah, di sini ada kegiatan yang bisa diikuti Bapak Ibu guru. Kita beralih ke keterampilan hidup. Ini nanti kalau mau bergabung lewat telegramnya bisa klik saja ini. Ini akan dimulai kegiatan ini, akan dimulai PKH ini 1 Maret 21. Nah, kayak ini kota belajar sudah terpenuhi 14.000 guru di seluruh Indonesia. Nah, ini sudah terpenuhi. Ya. Kemudian ini cek sertifikat kalau nanti lolos mengikuti program PKH ini. Kemudian kita masuk lagi, seri lagi ke pendidikan inklusi. Ini belum akan segera hadir. Kemudian ini asesmen. Oke, kita sudah mau gini nih, Bapak Ibu guru yang hebat, kita sudah masuk ke bagian atau bidang AKM. Ya. Ini kalau mau bergabung klik saja ke ini tautan gabung ke Telegram. Kemudian ini kan saya sudah tuntas ini 100% sudah tuntas, sudah mengikuti angkatan ke-7. Itu sudah tuntas. Saya sudah mendownload ini sertifikat saya, ini bisa diunduh ya. Nah, ini bisa diunduh, tetapi sebelum mengunduh sertifikat itu kita harus menyelesaikan kuesioner secara online. Ya. Nah, ini sudah keluar, nanti sertifikatnya seperti ini. Ya. Kita buka. Nah, saya sudah lulus diklat online ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Saya mendapatkan sertifikat guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ya, di sini. Nah, ini BIMTEK ya, BIMTEK Assessment. Kemudian ini nilainya 32 JP ya, cukup lumayan Bapak Ibu guru, nilainya adalah 1 ya, nilainya 1. Oke, ini adalah hasil dari BIMTEK ini yang kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan sertifikat. Kemudian ini pengimbasan Bapak Ibu setelah lulus kita memasukkan video pengimbasan hasil dari BIMTEK AKM. Ya, masukkan tautan. Nah, kita upload dulu video kita di YouTube, kemudian tuliskan atau ambil linknya,
link ke seri pengimbasan AKM yang kita upload di YouTube, kemudian ditaruh di sini, kemudian dikirim. Oke, Bapak Ibu guru dimanapun berada yang sangat saya banggakan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti seri AKM angkatan selanjutnya. Oke, nanti kalau belum mendaftar, di situ ada beberapa angkatan-angkatan atau pendaftaran untuk setiap angkatan, jadwalnya ada di sini, ada di portalnya Kemdikbud ini. Oke, supaya kita bisa sukses lulus mencapai hasil yang maksimum dalam BIMTEK AKM, kita harus tahu tentang apa itu AKM. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan beberapa sedikit apa itu AKM. Oke. Oke, Bapak Ibu, coba diperhatikan di sini. Apa itu AKM? AKM itu adalah singkatan Asesmen Kompetensi Minimum. Ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan partisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM. Apa itu? Yaitu numerasi, literasi membaca, dan literasi matematika atau numerasi, literasi membaca, dan literasi matematika. Jadi ada dua diukur, baik pada literasi membaca maupun numerasi. Kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis, sistematis, keterampilan bernalar, menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Jadi AKM ini akan menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi, membaca, dan numerasi yang dimilikinya. AKM ini dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten saja. Jadi tidak sifatnya menghafal materi-materi. Ini lebih ke kontekstual dan berpikir logis, sistematis. Nah, literasi membaca itu dijelaskan adalah sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga negara, serta warga negara dunia, itu serta dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ini literasi membaca. Apa itu numerasi? Numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Ini konsep dasar tentang numerasi. Oke, langsung selanjutnya, apa itu tujuan AKM? Ya, ada 3 komponen penting dalam pembelajaran, yaitu kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, kemudian pembelajaran, bagaimana mencapai, dan asesmen, apa yang sudah dicapai. Jadi asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Asesmen itu memiliki tujuan minimum untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Kemudian pembelajaran itu dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid itu sendiri sehingga akan memudahkan pelaporan. Di sini ada alur bagaimana pelaporan hasil AKM dirancang. Yang pertama adalah
konten mata pelajaran. Ya, konten mata pelajaran itu akan membangun kompetensi. Kompetensi apa itu yang dibangun? Kompetensi literasi membaca dan numerasi. Kemudian dengan kompetensi dasar itu murid akan menguasai konten mata pelajaran. Oke, lanjutkan. Selanjutnya adalah komponen instrumen AKM. Apa komponen instrumen AKM? Ya, untuk memastikan bahwa AKM itu dapat mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan, maka lihat di sini ada tabel tentang komponen AKM. Yang pertama adalah konten. Di sini literasi membaca dan numerasi. Konten terdiri dari teks informasi. Ya, kalau itu literasi membacanya, numerasinya adalah bilangan. Nah, teks informasi ini mencakup teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kemudian bilangan, itu numerasi, meliputi representasi, sifat, urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Cacah, bulat, pecahan, desimal. Kemudian yang kedua adalah literasi membaca, teks fiksi, yang bertujuan memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita dalam melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian bagaimana numerasinya? Yaitu pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang mengukur panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Kemudian selanjutnya adalah data ketidakpastian yang meliputi pemahaman, interpretasi, peluang. Kemudian aljabar, persamaan dan pertidaksamaan relasi fungsi termasuk rasio dan proporsi. Ini konten dari pertama tentang komponen AKM. Kemudian selanjutnya yaitu proses konektif yang kedua. Di sini ada literasi membaca, menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kalau numerasi itu pemahaman, penerapan, penalaran pada bagian proses kognitif. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah konteks. Kalau dalam literasi membaca itu ada 3, personal, seni, sosial, budaya, saintifik. Kalau yang numerasi, personal, sosial, budaya, saintifik. Apa bedanya? Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kalau numerasi berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi sama. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, isu kemasyarakatan. Ini konteksnya sama. Kemudian contoh literasi ini, contoh soal literasi membaca ini contoh kelas 5 SD. Jadi berupa narasi begini. Contoh soal kelas 5 ini berupa literasi membaca. Ini ada narasi, ada ilustrasinya di sini contoh seperti ini. Kemudian hasil dari narasi ini bacaan. Maka tentukan setiap pernyataan berikut sebagai isi teks ataukah tidak. Jadi kita membaca, memahami bacaan itu, kemudian cara membuat soalnya, misalkan kalau ini pilihan ganda, isian seperti ini. Oke, contoh ini, contoh soal. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari teks di atas. Ini ada 4 pilihan, bisa semuanya benar, bisa salah satu atau sebagiannya. Ya. Kemudian contoh soal yang kedua, cermati pantun berikut. Misalkan, jika ada jarum patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Apakah isi pantun tersebut sesuai dengan isi teks? Sesuai, tidak sesuai lah.
Nah, bagaimana berikan bagian dari teks yang mendukung jawabanmu. Jadi ini sifatnya tidak menghafal, tetapi memahami, kemudian siswa bisa atau murid bisa menjelaskan dengan kemampuan mereka. Contoh ini soal kelas 8. Nah, ini penelitian ilmiah di rumah, seperti ini bacaannya. Oke, kemudian seperti ini juga. Ini contoh-contoh soalnya berupa teks-teks dan ilustrasi seperti itu. Ini contoh pertanyaannya. Tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas atau tidak. Jadi soal-soalnya itu betul-betul tidak menghafal, tetapi bagaimana siswa mampu untuk berpikir kritis, ya, dan berpikir sistematis, serta logis untuk terkait dengan soal bacaan-bacaan di atas. Ini contohnya seperti itu. Ya, membuat soal nanti seperti ini contoh-contohnya. Contoh kelas 11 ya, seperti ini contoh ini ada flyer ya. Seperti ini dalam bentuknya. Ini variatif sekali. Bapak Ibu bisa mengembangkan contoh-contoh soal AKM yang meningkatkan literasi membaca dan numerasi. Di sini ada ini yang namanya flyer ataupun brosur. Nah, ini seperti ini contoh. Nah, kemudian ini contoh infografis tadi. Itu tadi berupa infografis ya, gambar tadi. Ini cermatilah infografis tersebut dan klik pada pernyataan yang termasuk fakta atau mitos pada kolom yang tersedia. Ini pernyataan, fakta, atau mitos. Seperti itu. Jadi cukup menarik membuat siswa tidak hanya menghafal tetapi mendalami betul. Oke, kita lanjutkan ke bagian 3. Bagaimana hasil AKM dilaporkan? Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Ya, yaitu yang paling urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Ya, ini penjelasannya ini ya. Perlu intervensi khusus. Murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat intervensi sederhana. Dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yang cakap, tingkat cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks dan mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Mahir, bagaimana tingkat mahir? Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Oke. Kemudian bagaimana tingkat kompetensi numerasi? Ada tadi masih perlu diintervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Kalau perlu intervensi khusus bagaimana? Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep parsial dan keterampilan kompetensi yang terbatas. Yang dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, kompetensi dasar dalam membentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri, statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana secara rutin. Yang rutin. Kemudian yang cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Kalau mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Oke, ini pelaporan AKM. Kemudian, pemanfaatan hasil KM untuk menguasai konten. Ya. Contoh ini, contoh strategi penguasaan konten di mata pelajaran IPS. Nah, ini caranya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari materi yang dari Kementerian Kemdikbud ini sudah banyak di share di media sosial sehingga bisa pelajari. Ini pemanfaatan hasil AKM untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi.
Contoh, strategi meningkatkan kompetensi literasi membaca di mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Contoh seperti ini. Nah, di sini ada kriterianya bagaimana murid perlu diintervensi khusus di tingkat dasar, di tingkat cakap, di tingkat mahir. Oke. Oke. Sebagai penutup, bahwa pada bagian ini tentang penjelasan AKM, contoh soal AKM, pelaporan, contoh pemanfaat pelaporan AKM sudah kami jelaskan di depan. Dengan penjelasan itu bisa diharapkan guru mampu untuk meningkatkan gambaran secara komprehensif tentang apa itu AKM. Ya, sehingga hasil AKM itu dapat memberikan gambaran kepada guru mengenai takaran yang tepat untuk setiap ini, teaching at the right level, dengan strategi yang sesuai dengan kondisi murid. Oke, saya lanjutkan tentang beberapa pertanyaan yang muncul terkait dengan asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar tadi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mengapa perlu adanya asesmen nasional? Asesmen nasional itu diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi asesmen dirancang untuk menghasilkan informasi akurat, memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya untuk meningkatkan hasil belajar murid. Kemudian, apakah, ini sering menjadi pertanyaan, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jadi jawabnya tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual, seperti dijelaskan sebelumnya. Kemudian, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Jadi, Bapak Ibu, untuk UN sudah tidak ada, sekarang jadi dengan asesmen nasional. Ini. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Jadi, yang menjadi peserta asesmen nasional itu akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang digelar oleh PKBM. Di setiap pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi tidak semuanya mengikuti program asesmen nasional. Artinya siswanya, tapi lembaganya semua mengikuti dari jenjang SD di dasar sampai menengah serta PKBM, ya, program kesetaraan. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Ya, jadi guru dan kepala sekolah nanti akan mengikuti asesmen nasional.
Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan itu akan memberikan informasi yang lengkap tentang kualitas proses hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan fungsi asesmen nasional itu sendiri. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Jadi evaluasi hasil belajar setiap individu, siswa atau murid itu menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Jadi asesmen nasional itu merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid dan setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Pertanyaan selanjutnya, mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, kelas 11 itu dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, kelas 6, kelas 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Pertanyaan yang sangat penting ini, Bapak Ibu, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Pertanyaannya selanjutnya. Jadi, dapat dijelaskan di sini, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi peserta atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan, sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem. Asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih tentang kualitas hasil belajar serta proses belajar di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin, potret, umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Nah, ini juga pertanyaan cukup penting, Bapak Ibu yang hebat. Mengapa? Yang diukur adalah literasi dan numerasi. Ya. Asesmen nasional mengukur dua macam, yaitu literasi dan numerasi. Apa itu literasi? Literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Jadi literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Kemudian kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Ya. Kemudian, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Ya, jadi asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar secara kognitif siswa, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan.
Ya, oke. Bapak Ibu, demikian beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di sekitar pendidikan terkait dengan asesmen nasional atau AKM ini. Mudah-mudahan dengan sistem baru dari Menteri Mas Nadiem ini bisa membawa perubahan signifikan pada pendidikan di Indonesia. Baik itu mutu pembelajaran, kualitas pendidikan akan berubah karena dengan metode model ini akan menciptakan generasi-generasi yang generasi-generasi yang hasilnya bagus secara literasi dan berpikir logis, sistematis serta berkarakter yang baik. Demikian Bapak Ibu yang hebat dimanapun Bapak Ibu berada, ikuti pelatihan seri AKM ini secara baik sehingga akan meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru semuanya. Selamat mengikuti, semoga lulus dan sukses maju untuk pendidikan kita.